Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini guna untuk acara CGP yang ada di sekolah kita ini. Rekan-rekan yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang mana kegiatan kita hari ini adalah untuk mengikuti kegiatan mendengarkan paparan dari Ibu Nelda nantinya untuk menyampaikan apa-apa nanti yang perlu kita perbaiki yang dipaparkan oleh Ibu Nelda nantinya. Mudah-mudahan untuk mendorong motivasi kita semua untuk kegiatan CGP yang akan datang, rekan-rekan semuanya hendaknya mengikuti jejak Ibu Nelda. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya teruntuk Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan semua yang telah dapat hadir dalam forum presentasi ini. Baiklah, untuk saat ini saya akan memaparkan presentasi budaya positif, khususnya tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Kalau dari fisiologis berarti kita dapat memenuhi kebutuhan yang perlu kita butuhkan untuk fisik kita seperti makanan, minuman dan sebagainya, maupun psikologis. Kalau psikologis berarti dari segi kejiwaan kita. Mengapa kita perlu belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini? Karena muara dari materi ini adalah kita dapat mengetahui kebutuhan murid kita. Karena sebenarnya ada perlakuan murid kita yang negatif ataupun maupun yang positif, itu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi di dalam dirinya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan lapar, kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, dan juga kebutuhan akan reproduksi atau perkembangbiakan. Selanjutnya ada kebutuhan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari kelompok kita ataupun perasaan diterima menjadi bagian dalam suatu kelompok. Sedangkan kebutuhan akan kesenangan ini meliputi kebutuhan ingin tertawa, ingin bermain, ingin bercanda dengan orang-orang yang ada di lingkungan pengaruh kita. Ada juga kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan diri kita dari orang lain. Sebagai contoh, mungkin kita pernah melihat anak murid kita
seperti menyombongkan mungkin sebuah karya gambarnya yang menurut kita jelek kepada teman-temannya. Ini gambarku. Ternyata pada saat itu dia tidak sombong. Dia hanya ingin memenuhi salah satu kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Akan penguasaan itu adalah adanya pengakuan atas kemampuan dirinya dari orang lain. Ada juga yang kesenangan tadi, contoh kebutuhan akan kesenangan. Misalnya kita melihat seorang anak murid kita, dia senang mengganggu temannya. Pasti terbayang dalam pikiran kita, dia adalah anak yang nakal. Ternyata dia hanya ingin bersenang-senang. Itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Disitulah tugas kita sebagai guru untuk menciptakan ice breaking atau permainan di dalam kelas, sehingga rasanya untuk bersenang-senang itu tersalurkan, sehingga dia tidak menjadi membuat keributan di dalam kelas. Selanjutnya ada juga kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, membuat pilihan, dan mengendalikan hidup. Itu sangat perlu sekali di dalam kelas. Misalnya kita meminta pendapat dari peserta didik kita, siapa yang menjadi wakil kelas, ketua kelas, sekretaris, bendahara. Itu terlihat hal yang sepele, tetapi sebenarnya pada saat itu kita memberikan mereka kebutuhan akan kebebasannya, akan mengendalikan hidupnya atau memberikan pilihan-pilihan. Selanjutnya, rupanya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan dasar manusia menumbuhkan motivasi dalam diri manusia. Jadi kebutuhan kita ini menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Misal seorang pencuri, mungkin dia mencuri uang. Rupanya ada motivasi dalam dirinya karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya, misalnya bertahan hidup. Atau misalnya seorang anak di dalam kelas, kita melihatnya sebagai anak yang sulit menangkap pelajaran, tetapi secara konsisten kita mendekati anak tersebut, memberikan pembelajaran. Ternyata dia mampu menyerap pembelajaran yang dapat kita berikan kepadanya. Ternyata pada saat itu dia membutuhkan kasih sayang oleh gurunya atau rasa diterima. Ternyata setelah kita memberikan perhatian, mendekatinya, memberikan beberapa contoh, ternyata dia dapat menyerap pembelajaran yang kita lakukan. Motivasi inilah yang harus motivasi baik. Contohnya motivasi baik yang harus kita tanamkan ke dalam diri murid kita dalam memenuhi kebutuhan yang akan dia penuhi. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu ada bertahan hidup, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Baiklah, di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi pada posisi ini, ketika kita sebagai guru bertanya kepada Doni mengapa dia mengambil bekal temannya, kalau dia mengatakan dia lapar, berarti pada waktu itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Disitulah kita sebagai guru nantinya akan berkonsultasi dengan orang tuanya untuk membantu anak tersebut memenuhi kebutuhannya. Jika kita bertanya kepada Doni, alasannya adalah dia ingin diperhatikan oleh temannya, dia ingin orang lain melihat dia, berarti pada saat itu dia mengharapkan atau memenuhi kebutuhan kasih sayang dari orang sekitarnya. Disitulah peran kita sebagai guru untuk lebih memberikan kasih sayang atau perhatian kepada Doni, bukan dengan mencapnya nakal atau memojokkan dia. Ketika kita bertanya mengapa Doni mengambil bekal, dia menjawab karena dia merasa hebat. Berarti pada saat itu dia ingin memenuhi salah
satu kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Dia ingin diakui oleh orang lain kalau dia adalah hebat. Disitulah pula tugas kita untuk memberikan ruang atau waktu kepada anak kita ini, mungkin menampilkannya pada minatnya pidato sehingga dia bisa tampil, sehingga kebutuhan akan penguasaan ini dapat dia penuhi tanpa melakukan hal yang negatif. Ketika Doni mengatakan dia bosan dengan makanannya, berarti yang dia ingin penuhi pada saat itu adalah kebutuhannya, yaitu kebebasan. Ketika dia mengatakan dia iseng, dia senang mengerjakan temannya, mengambil bekal temannya, berarti pada saat itu kebutuhannya yang dia ingin dapatkan adalah kesenangan. Jadi disitulah pentingnya kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia ini, karena supaya kita dapat memaklumi dan mencari solusi yang tepat ketika murid kita mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Disitulah peran kita untuk tidak cepat mencap murid kita nakal atau bodoh, karena ternyata ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Baiklah, di sini ada sebuah video. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa majalah yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Nunggu. Mentong kau, Kayla. Jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya, Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Baiklah, pada video yang tadi yang cukup tersentuh bagi kita, mengapa dia terlambat? Ternyata pada saat itu dia sedang memenuhi kebutuhannya bertahan hidup, yaitu rasa aman. Kadang kala itulah yang abai kita lakukan dari seorang guru. Ini saya mengatakannya kepada diri saya sendiri. Kadang kita terlalu mencapnya tanpa menggali lebih dalam apa yang sedang dia perjuangkan atau apa yang sedang dia jalani pada saat itu. Yang nomor 7. Buat SMA dibilang Bapak itu percaya kalau dalam diri kami itu ada jiwa pemenang. Ini terus.
Ibu, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Pada video yang kedua, kita melihat Cepi ini adalah murid yang iseng, suka mengganggu temannya. Ternyata pada saat itu dia sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita bisa memberikan ice breaking atau permainan di kelas, sehingga rasa bersenang-senang dalam diri anak tersebut tercurahkan. Kemudian pada awalnya dia dicap nakal, tetapi karena ada kasih sayang dari gurunya, diterima oleh gurunya, akhirnya dia berhasil. Berarti pada saat itu gurunya memberi kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan diterima. Selanjutnya ada sedikit lagi tentang itu tadi. Konklusi. Ada 5 posisi kontrol yang diambil oleh guru. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pun pada awalnya merasa bahwa penghukum atau pembuat rasa bersalah ini adalah posisi kontrol yang tepat untuk peserta didik kita. Ternyata ada 3 lagi, yaitu teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum biasanya kita marah-marah atau melotot kepada teman, kepada murid ya. Dan selalu mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu yang terakhir, kamu anak nakal, kamu tidak bisa diatur. Sedangkan kalau posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, ibu kecewa sekali kepada kamu. Rupanya hal ini dapat memberikan tekanan yang berbekas di dalam diri anak. Dia merasa menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang membuat kekacauan. Sedangkan apabila kita melakukan posisi kontrol teman, yaitu kita berusaha seperti menjadi teman bagi dia. Mungkin dengan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ada posisi kontrol yang lebih tinggi lagi, yaitu pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan yang paling tinggi adalah posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer ini, kita membuat anak menghubungkan nilai-nilai kebajikan dengan perbuatannya. Misalnya dia nakal, keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya menyayangi teman, maukah kamu memperbaikinya? Mau bagaimana cara memperbaikinya? Dengan tidak mengganggu teman, menghormati teman. Jadi jawabannya timbul dari dalam hatinya sendiri tanpa kita interupsi, sehingga itu mengakibatkan munculnya motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya untuk berubah. Memang posisi manajer ini bukanlah hal yang mudah, tapi setidaknya kita beralih dari teman, pemantau, dan manajer. Baiklah, untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semua rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toma. Pagi Izzy. Pagi, Bu. Ya. Tadi Izzy tidak membuat PR ya di kelas. Iya. Kenapa tidak membuat, Nak? Karena ketiduran. Jadi tidak ingin membuat PR ya. Oke, Ibu paham dengan keadaan Izzy. Kalau tidak membuat PR itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Menurut Izzy, apakah membuat PR itu penting, Nak? Penting. Jadi kalau membuat PR itu penting, apa yang Izzy lakukan selanjutnya? Akan membuat PR tepat waktu. Di rumah apakah ada orang yang akan membantu Izzy untuk membuat PR? Ada. Siapa, Nak? Bibi. Oke, Bibi. Jadi nanti kalau di rumah Izzy mengatakan, jangan lupa Izzy mengatakan kepada Bibi untuk membantu membuat PR ya. Iya. Bersediakah Izzy memperbaiki kesalahan yang tadi? Bersedia. Bagus, Ibu menghargai semangat Izzy.